Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa amarna bi ijtihadin wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sahibi Syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Kiai mohon ikhlas Kiai ya, suruh naik nggak apa-apa ya, ikhlas ya Kiai ya, izin komandan ya, biar kelihatan kayak orang bener. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kan cakep kelihatannya. Ya bagaimana aja namanya, akal-akalan nyari makan. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para asatiz, mohon ikhlas Kiai, orang-orang tua saya, Bapak Haji, engkau ngaji, guru saya, mohon ikhlas. Kalau orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, kiai kita ikhlas, Allah ridho. Mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan para kiai, amin. Kita ngarep masuk surga sama orang-orang tua kita. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak-bapak kami, amin. Wabil khusus guru kita, penceramah kita, al-mukarram al-ustadz Bapak Kiai Haji Satori, mohon ikhlas Kiai, saya yang nomor 2-nya. Jadi emang begitu, yang muda mesti belakangan. Kalau yang muda duluan namanya songong. Gak apa-apa, berkah. Kuat ini kira-kira sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1. Ya saya yang kagak. Wabil khusus akhinal kiram, ketua panitia, adik saya, saudara saya Ustadz Luqmanul Hakim, mohon ikhlas beliau yang datang ke tempat saya, ngundang saya, ya alhamdulillah urusannya cakep semua, nggak pakai dicicil namanya. Wabil khusus Bapak Dekel kita mewakili lurah ya, Pak Sekel, mohon maaf Pak Sekel. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Hasaini Al-Mukarram
Ustadz Burhan. Mohon maaf Ustadz, ngundang saya begini resikonya. Jadi kalau ditanya Akri ceramahnya ceramah apaan, ya hahaha aja dulu. Kalau ditanya kitabnya kitab apa, babnya bab hahaha, kitabnya juga kitab hahaha. Pulang kira-kira dapat apa? Dapat biar sedikit mah hahaha. Ikhlas Kiai ya, bagaimana aja dah namanya usaha. Dan seluruh jamaah Masjid Al-Hasaini, adik-adikku sayang, abang-abang saya, empompo saya, emak saya, nenek saya, semuanya saya nggak sebutin satu-satu. Emang saya belum kena. Kalau disebutin semua nggak jadi ceramah, jadi kayak ngabsen. Mohon ikhlas saja, mudah-mudahan semuanya kita sehat, berkah, diaku jadi umatnya Nabi, amin. Salam sayang buat semuanya, everybody kulluhum, I love you full. Empok yang di atas, ketawanya jangan keras-keras, ntar kalau habis masang gigi jatuh. Gara-gara saya ceramah akhirnya kehilangan gigi. Yuk ngaji dulu dikit, ntar lo kesonoin habis ambak-ambakan. Biar kelihatan kayak orang benar. Kita ngaku bener nggak pantas, ngaku umatnya Nabi juga. Jangan bangga banget, malu kalau kelakuan kita. Jangan kata ngikutin Nabi, ngikutin orang tua aja masih berat kita. Bab orang tua kita dari mana emang? Itu yang disebut dari Allah ke Rasulullah lewat Jibril ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin. Masih orang-orang kita semua nih, orang-orang tua kita tuh. Ya, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Siapa aja yang ngomong agama pasti yang bakal keluar nasihat. Siapa yang dinasehatin, siapa yang menasehatin. Tinggal begitu doang. Siapa yang mau make, siapa yang udah make. Yang kira-kira di sini bahasanya Betawi aja ya. Sebetulnya saya pengen pakai bahasa Inggris, cuman percuma. Yang diomongin kagak ngerti, yang ngomong juga nggak paham. Udah begini aja ya. Mana nasihat nih orang-orang tua kita nih, orang-orang yang sudah ahli nasihat. Buktinya apa? Anak belum jalan, orang tua udah bilangin, bye-bye neng. Nasihat bukan itu. Bye-bye neng, bye-bye. Mau ngaji bye-bye, mau sekolah bye-bye neng, mau kerja bye-bye neng, udah rumah tangga bye-bye neng. Jangan sembarangan nongkrong bye-bye neng. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Pikirin coba, jadi emak baik, jadi anak baik, jadi bapak baik, berarti rumah tangga kita bye-bye. Ya, RT-nya baik, RW-nya baik, lurahnya baik, masyarakatnya baik, berarti kampung kita baik-baik. Imam masjidnya baik, makmumnya baik, jamaahnya baik, berarti masjid kita baik. Coba apa? Kalau imam masjidnya kemana, yang datang alirannya mana, ya benar. Imamnya muludan, entak jamaahnya datang pada kagak mau muludan, parah nggak? Itu yang dari mana-mana suka datang tuh, ya, yang kagak demen muludan, ya. Nih, jadi yang udah baik jagain, sebab orang tua kita orang baik-baik, pesennya baik-baik.
Tuh, jadi anak baik. Makanya bener kata orang tua, mau sekolah baik-baik neng, mau ngaji baik-baik neng, baik-baik. Nih anak yang baik-baik yang begini yang bikin almarhum almarhumah, jangan kata yang hidup, yang di kuburan engkong kita girang ngelihat anak cucunya pada kumpul di masjid, pada kumpul ngaji. Bener. Nih yang bikin orang tua girang mah, yang ngebut mah bikin orang tua bingung, yang ngetrek mah bikin orang tua PA. Pagi sore siang malam mikirin anak, takut ngapa-ngapa. Bener. Nih yang bikin anak-anak yang bakal bikin orang tua senyum di kuburan ngelihat anak-anaknya pada kumpul ngaji. Makanya belajar mimpin tahlil. Biarin emak masih hidup, bapak masih hidup, latihan, nggak apa-apa. Latihan summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu tuh bin bapak ono, bapak ini bapak itu tuh, bapak yang itu tuh. Al-Fatihah. Ya kan lagi latihan, boleh. Wa ila hadrati khususun abina, babaji ini bin babaji itu, babaji itu tuh bin babaji ini, babaji ini, babaji itu, babaji yang ono. Al-Fatihah. Wa ila arwahi jami ahlil kubur, yang kuburan di belakang masjid, yang di depan rumah, yang di bulakan, yang di sono, yang di sini tuh kuburan. Al-Fatihah. Boleh, kan latihan. Masa bapak lagi ngerokok, bak summa ila ruhi, sundut sama bak. Lah gua masih hidup dikirimin. Latihan mimpin tahlil. Mau ngapain? Udah gede. Sebab rata-rata orang tua kita meninggal pengennya di ngajiin. Makanya orang tua kalau punya anak bisa ngaji girang. Mau jadi apa kek kalau udah bisa ngaji mah cakep. Jadi artis juga kalau bisa ngaji mah cakep. Ya. Tuh. Belajar ngaji biar bacaannya bagus. Kumpul begini, bapak baik, emak baik, anak baik, keluarga kita baik-baik. Baru tuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuh ujungnya hasanah, emak hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita hasanah. Bapaknya Hasan, emaknya Hasanah. Anaknya Muhsin, berarti bapaknya, anaknya, keluarganya muhsinin. Emaknya soleh, bapaknya soleh, anaknya soleh, berarti sekeluarga solihin. Emaknya iman, bapaknya iman, anaknya iman, berarti sekeluarga mukminin. Sekarang di mana ada akhlakul karimah kalau anak nggak pernah ngaji? Sekarang di mana ada orang tua yang ahli ibadah kalau takut sama masjid, takut deket sama kiai? Sekarang di mana bagusnya kita ibadah kalau kita nggak pernah ngaji? Percaya nggak percaya ngaji, bisa nggak bisa ngaji, pinter nggak pinter ngaji, yakin nggak yakin ngaji, diterima apa kagak ngaji. Itu aja dulu udah cakep tuh. Segitu aja udah cakep tuh, hasanah aja udah cakep. Iya Pak. Wah kalau kita ngikutin Rasulullah, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum aktualisasi akhlakul karimah. Gue nggak paham. Makanya ada akhlaknya Rasulullah berat, model kita mah berat. Berat, bisa ngikutin akhlaknya orang-orang tua kita, akhlaknya guru-guru kita, udah cakep tuh. Segitu aja udah cakep tuh. Akhlaknya Rasulullah, masya Allah, model kita mah, masya Allah. Jauh, apalagi pelawak. Rasulullah mah
pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Tidak ada lagi kantong-kantong maksiat dalam jiwa Rasulullah. Lidahnya, mulutnya tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, akhlaknya Rasulullah dipelihara oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Tuh Rasulullah tuh ngikutin bapak aja udah cakep kan. Yang waktunya sembayang, waktunya ngaji, itu aja cakep tuh. Mak baik, bapak baik ibadahnya, bukan baik nggak usah sembayang, nyempengin kita baik, ya tetap aja PA. Mau baik di mana, ngaji kagak sembayang kagak sama kiai takut, bener? Kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Santai aja, jangan kebangetan serius, ntar lu ketipu lagi sama gua. Dukun juga kalau udah kebangetan manjur, nipu juga ujungnya. Ya, ini mohon maaf, ngaji mama kiai, ngaji mama ustad, bukan nama artis. Salah, orang pengen bener ngaji sama artis. Emang artis benernya di mana? Ya kan? Makanya kalau saya mah terang-terangan aja. Bukan berarti saya suruh ceramah saya udah bener, pengen bener. Kalau udah ngaku bener belum tentu bener. Orang yang apal rukun iman apakah paling beriman? Belum tentu. Dari ibtidaiyah kita udah apal rukun iman. Iya. Apakah paling iman? Belum tentu. Imam kita khatib Jumat teriak ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah orang yang teriak takwa paling takwa? Belum tentu juga. Apakah orang yang teriak takwa, apakah sudah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi? Belum tentu juga. Yang kelihatannya duduk ceramah udah kayak ustadz beneran, ya belum tentu juga. Sama ustadz juga kalau nggak dibagi duit mah mepet. mohon maaf saya maksudnya gitu. Ya coba apa kiai dari pagi sore suruh ngajar terus, pulang ngerokok kagak, kopi kagak, makan kagak, sampai duit juga kagak, ya tetap biar kiai juga mepet lah. Bukan kiainya nggak paham, kitanya yang kagak ngerti. Bener. Dulu orang tua kita ngajarin kalau ada tamu mah nggak punya gula, ke warung neng, ngutang dulu, nggak enak ada tamu, ngambil pisang goreng dulu sono, nggak enak ada tamu, malu. Akhirnya gara-gara ada tamu jadi utang. Bener gak? Tamu belum pulang emang anak udah ngincer. Kalau nggak ada tamu mah nggak ada makanan. Tamu belum keluar kita udah nungguin. Baru aja pulang dulu ya berebut. Makanya saya nggak ceramah tinggi-tinggi dah. Nih yang cakep-cakep yang begini nih. Ini cakep-cakep nih. Belajar ngaji udah gede cakep suara jadi kori, yang perempuan kori udah cakep ngaji jadi hafal Quran, yang laki hafiz, yang cewek hafizoh, begitu aja udah. Kita Quran dibakar kita kesel kita marah, entak yang udah hafal Quran mah udah di sini nggak marah dia, udah hafal sih. Yang repot kan yang hafal kagak, ngerti kagak, baca kagak, galak bener. Dibakar di luar negeri, di sini demo kesel. Quran dibakar padahal mah baca kagak bisa, ngamalin kagak, boro-boro apa? Ya, makanya ini yang cakep nih, ayo sayang jadi hafizoh penghafal Quran. Biarin udah gede mau jadi apa kek, yang penting ngajak ibadah. Udah gede jadi pelawak juga nggak apa-apa, nggak najis banget, nggak haram-haram amat. Lah buktinya gua masih cakep. Entak main di para pencari Tuhan, udah beres ngelawak main di bulan Ramadan, main di para pencari Tuhan yang jadi Ustadz Ferry. Masih inget nggak?
Masih inget Pak? Itu gua. Yang jadi ustadz bari dagang pisang. Itu gua Pak. Emang siapa? Gua. Yang jadi ustadz takut banget sama bini. Ya sebetulnya bukan laki-laki takut sama bini, bukan. Ya Pak. Laki-laki nggak ada yang takut sama bini, cuman bini yang kadang-kadang menakutkan. Nah, emak, bapak ngomong 1 emak 10. Yuk balik lagi, mana yang hasanah? Ini nih ngaji nih, ini hasanah nih, kelihatan nih. Surga apa gimana begininya nih? Kalau nggak pernah begini, ya jangan harap kata kiai ketemu surga. Lah ngaji kagak sembahyang kagak pengen masuk surga. Bener, ada nanti yang masuk surga tanpa hisab. Bener ada kiai. Kata kiai ada wasulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nanti ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab tuh. Bukan kita. Lah kita mah jauh. Udah direndam, dicuci, sikat lagi pakein belau, belum cedang juga. Ceburin lagi. Itu yang bahasa muttaqin, salihin, muqarrabin. Nah itu surganya tuh tanpa hisab. Model kita mah kagak cahaya. Sembayangnya cakep, pikirannya di mana tahu. Iya. Benar. Makanya ahlil khair, lihat orang-orang tua kita, waktunya ngaji, waktunya sembayang, waktunya urusan, jangan ninggalin. Segitu cakep tuh. Masjid jangan kalau lagi ngundang saya doang nih rame kelihatannya. Besok mah sepi lagi aja. Bukan di sini doang, di mana-mana. Entak datang akri menyen kayak setan, rame. Tuh. Lihat orang tua kita akhlaknya cakep. Sama anak kagak pernah ngomel. Duduk minta sama Tuhan yang banyak. Tuh mak kita kerjaannya. Coba apa mak kita lihat akhlaknya cakep banget. Mau masak nggak punya beras, pegang dada ngucap la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, depannya cakep gak tuh? Mau nyuci nggak punya sabun, pegang dada la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, mana baju udah pada tengik direndemin. Kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Listrik mau dicabut, anak belum bayaran sekolah, la ilaha illallah. Sampai terakhir cakep banget syahadatnya sampai lekoh. Mau masak nggak punya beras, mau nyuci nggak punya sabun, kondangan nggak punya duit, dia pegang ujung baju, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jak kemana merah bapak lu, jak kemana merah bapak lu, gila, bapak lu gila. Udah ketahuan urusan banyak kagak pulang-pulang, bapak lu PA, bapak lu PA. Susah senang sandarannya ke Allah. Ih, cakep nih akhlaknya ahlil khair nih. Susah senang sandarannya ke Allah. Mau ngaji hujan, la ilaha illallah. Udah ngapa gerubak baik ini hujan. Dari tadi panitia nih Ustadz Lukman udah bingung ya, gede lagi aja. Ya, udah nggak laku dah gua. Serahin aja, kalau kata orang tua serahin aja mah Allah, urusan Allah mah nggak ada yang aneh. Kapan dia mau hujanin, kapan dia stop. Belum tentu yang nggak dikasih hujan itu ngajinya bener. Ya, kali-kali dihujanin dulu jadi bener. Buktinya apa? Datang tuh, nyampe tuh, kumpul tuh, bener. Ini yang cakep. Ah bang, kalau kagak hujan banyak yang datang. Nggak apa-apa, ngaji sedikit, kata kiai, yang sedikit masuk surga. Ngaji banyak belum tentu. Ngaji sedikit jangan kesel. Surga isinya sedikit.
banyakan neraka lah. Ya iya, pagi-pagi udah konser musik, benar tuh. Jadi kalau ngaji sedikit jangan kesel, jangan sedih. Kata kiai, surga isinya sedikit, beda sama neraka mah. Nggak apa-apa hujanin lagi, biarin aja. Siapa yang berani nyetop hujan? Biar kata sakti bener juga, puter tuh sejadah. Belum tentu kata Allah, gue lagi kasih enak lu tahan. Kerjaan paranormal yang namanya pawang hujan, ya kan? Bisa jadi lagi dikasih mah ambil, bawa, terima berkah, jangan ditolak-tolak. Siapa tahu di balik musibah masih ada hidayah. Amin. Coba kalau kampung kagak banjir, kagak masuk TV. Enggak halo. Balik lagi, ntar saya kasih tahu apa sebabnya banjir. Bentar ya. Ini nggak apa-apa, santai ini. Kiai, mohon maaf ya. Wajib mohon maaf ya kalau kira-kira agak bosen ya, nggak apa-apa Kiai duluan. Ini biarin buat anak-anak aja dulu ini mah. Saya juga malu kalau ditungguin sama Kiai, malu saya. Mau lama takut ngajarin orang tua. Kita ngomong kebanyakan ntar dikata kayak orang bisa. Kita diem aja ya, emang udah dibayar. Maaf ya Pak ya. Ya kan serba salah. Minum dulu dah ah. Kali-kali kalau udah minum lancaran dikit. Maaf ini saya minum. Alhamdulillah, ingat kata bapak saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa ustad, saya ngerasa kayak dukun sembur. Iya, air putih mana bening banget nih. Ini kalau ada dua buat ngadu cupang cakep nih. Udah biarin, nggak apa-apa. Ya udah, susunya udah ada. Panitia paham berarti. Emang kata orang tua kita, laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Ya, kata orang tua nih, kalau bayi perempuan umur 1 tahun 2 tahun disapi nggak boleh nyusu lagi, bayi perempuan. Tapi kalau bayi laki-laki 1 tahun 2 tahun 5 tahun 20 tahun 30 tahun sampai 70 tahun engkong saya nyusu terus. Ini cakepnya nih. Engkong saya udah tua masih nyusu terus. Karena apa? Susu baik untuk kesehatan laki-laki. Walaupun emak rada keteter waktu itu. Udah anak banyak. Bapak pakai nyusul lagi. Ya. Nih lihat akhlaknya orang-orang tua kita. Ini mah bukan yang ngaji mah. Kalau ngaji sama kiai sama saya mah ayo bagaimana aja lah. Yang penting mah urusan semua pada beres. Minumnya beres, makannya beres. Udah cakep semua dah. Lihat akhlaknya orang tua kita. Sandarannya ke Allah. Enggak hujan mulu, aduh anjir, hujan lagi. Enggak. Pagi-pagi berangkat kerja, setan nih gua mau berangkat, hujan lagi. Bener enggak? Ada yang begitu. Tempat emak kita hujan, la ilaha illallah, cakep banget ini cuaca. Nggak jadi pergi masuk ke dalam di sono kerjaan. Hujan juga ada emak di dalam, emak juga bisa di kerjaan juga maksudnya. Itu akhirnya adek lagi. Gitu, nggak ada, belum tentu hujan gue males ngaji, belum tentu juga. Ini pada datang nih, biarin yang ceramah PA dikit nggak apa-apa. Yang PA juga pengen bener, iya belum tentu yang bener banget juga nggak bakal PA. Ada yang melintir juga, udah cakep-cakep melintir lagi. Kita juga kali-kali dianggap nggak bener ya, lama-lama masa iya, ya kan nggak bener lagi aja. Iya bang, nggak apa-apa, saya mah berani ceramah gara-gara diomelin kiai mulu. Kalau saya cerita diomelin kiai, sangkanya saya mungkin artis doang kali, ngelawak doang, nggak bisa ngaji. Begitu saya ceramah, ini tuntunan bukan tontonan. Menghadirkan artis, menghadirkan pelawak, cuman tontonan, nggak ada unsur tuntunan.
Saya digituin sampai nggak enak, mangap kok saya. Ya Allah, udah ngapa emang gue najis banget ah. Pernah lagi saya, kiai lagi datang, saya lagi ngomong, saya berhenti ngomong, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, guru kita yang kita cintai sudah hadir, sallu ala Muhammad, ya Allah mau jawab. Begitu mic dipegang, saya dikata gini, lo ngelawak aja lo, jangan ngacak-ngacak rezeki gua, begitu. Ya Allah, kesian amat sih anak baba. Terakhir saya diceramah di sana belum lama, tahun kemarin. Sekarang sudah alhamdulillah udah nggak ada yang ngomelin. Lah kalau yang begini diomelin bagaimana yang jamaah? Kentut. Ya masih cakepan gua, Pok. Bukan gua ngatain, kalau suruh bikin tandingan ya gua berani yang begitu mah. Ya berani. Man kita mah udah males, TV udah males. Ustadz kalau udah sering masuk TV hampir sama kayak artis. Bener, mikirin baju, koko, pakaian, foto, ya kan begitu. Bajunya keren-keren, makanya saya mau masuk TV. Alhamdulillah kagak juga emak bapak saya bukan orang TV. Emak bapak saya orang bener. Justru kalau udah tua nggak bener, itu yang malu. Kalau nggak masuk TV lagi mah ya namanya TV. Secakep-cakepnya TV pasti ada tipu. Iya apa? Coba maghrib mau sembayang nungguin iklan dulu. Mas sembayang mak bentar neng, iklan dulu. Mau sembayang nungguin iklan, ketipu nggak tuh? Tipu. Ya nggak apa-apa, biarin, emang kudu begitu. Kita bisa besar karena kecil dulu. Kita bisa kaya karena miskin dulu. Kita bisa dikenal orang karena sengsara dulu. Dari kecil baru bisa gede. Wa kam mim mashhur bi barakatil mastur. Kata kiai itu, bukan kata Pak Harto. Gue nggak ngaji sama Pak Harto. Bisa dari mana dia? Urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang. Ambil gitar ngarang lagu masih bisa, ambil bolpen ngarang tulisan masih bisa. Tapi urusan agama nggak bisa, ambil mic ceramah. Kalau nggak ngaji nggak bakal berani lah. Ya iya po, bener. Urusan agama mah mesti ngaji, nggak bisa ngarang-ngarang. Coba apa jadi nabi ngarang? Ya berarti PA po. Nabi sih ngarang udah ada, yang ada aja belum diikutin mau nyari nabi baru. Susah-susah amat ya. Yang ada aja kita ikutin, belum tentu sanggup kita sama urusan dunia, masih doyan. Bagaimana? Balik lagi, nggak apa-apa, ternyata kita bisa besar karena keberkahan daripada orang-orang kecil. Kenapa bisa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden? Karena ada orang-orang kecil yang menusuk. Makanya kata kiai, wa kam mim mashhur bi barakatil mastur. Tuh, balik lagi, lihat akhlaknya orang-orang tua. Nggak apa-apa. Apa kata bapak saya? Bikin ini lega, jangan dibikin sempit. Kalau ini sempit, orang buang ludah di pojokan jauh banget, kita kesinggung. Kenapa? Sempit. Tapi kalau hati kita gede, lega, orang buang ludah di muka kita masih bisa nerima. Kawanmu adalah aset buat kamu, kawanmu adalah rezeki buat kamu, musuhmu adalah petunjuk buat kamu, persoalan adalah sekolahan buat kamu. Makanya anak muda jangan kebangetan cengeng, biarin ditabok, kasih lagi, kasih aja. Sampai lagi ditabok kiai, ditabok orang tua, barokah. Belum pernah saya ngelihat anak ditabok sama orang tua sampai lehernya pindah set. Balik lagi biasanya udah pinter. Orang bego banget ngaji, diludahin mulutnya, barokahnya kiai, pinter ngajinya. Makanya kalau salaman sama orang tua nih, diajarin sama kiai nih, salaman sama orang tua, ambil tangannya, namanya salaman, cium tangan, ambil tangannya, cium, pala masukin, ngarep biar diusap nih sama orang tua. Tuh, ini kadang-kadang anak kita salaman, tangan diambil tempel pipi, tangan diambil tempel jidat. Benar. Dulu adabnya salaman itu cium tangan, ambil tangannya, tarik nih tangan, pala majuin biar diusap. Kalau yang ngusap nih kiai, barokah.
Nyengusap orang punya ilmu dapat ilmu. Nyengusap tangan yang habis pakai minyak wangi, pala kita jadi. Nyengusap habis ngadu ayam, pala kita benguk. Masih ada. Tuh sayang, makanya kalau salaman begitu sama guru sama orang tua, ambil cium. Ini namanya cium tangan. Bukan begini. Ya, bukan begini salaman, bukan. Paham? Biar dikit-dikit dapat. Kalau nggak percaya tanya lagi apa yang orang pahaman dikit. Kalau kali nggak percaya, Haji Akri so tahu. Emang begitu salaman kita, kadang-kadang udah kita diemin tuh anak kita salaman tuh. Tempel sini, tempel sini, tempel sini. Cium tangan, tangan diambil dicium. Gitu no. Nih wangi. Ambil tangan cium. Hidungnya mana? Ini ketutup tangan. Pala majuin diusap, barokah tuh. Iya bang. Ya pikirin dulu apa kalau kira-kira kagak bener. Saya bukan dari aliran sesat. Bapak saya muludan, saya ngikut muludan. Bapak saya tahlilan, saya ikut tahlilan. Nggak berani saya. Oh bidah ketinggian itu mah ilmunya udah bagus dia. Sampai udah nggak demen sih sama berkat juga najis banget teman. Dan saya mah jujur bang, saya makan daging nungguin bapak pulang tahlil bang. Sampai saking susahnya. Ya bukan miskin sih, bukan. Keluarga ibu bapak saya bukan miskin, fakir. Harus miskin kan susah, fakir ada belangsak. Lah kalau mau makan daging seumur-umur hidup bapak saya belum pernah saya diajak ke restoran. Belum pernah mau makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Dapat semur sekepel, ada anak 13. Iya mak saya satu biang kok, bujuk satu biang, jadi kayak ayam pelung. Emak saya satu tapi anaknya 13. Orang tua kita dulu tuh berani beranak, berani bikin. Kita berani bikin, takut sama beranak. Beranak sesar, beranak sesar. Sesar itu kata dokter, sesar disebutnya. Itu artinya kata bapak saya, sesar itu dikeset nyasar. Sebab sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya disebut nyasar. Dibagusin nama dokter sesar, artinya sama dikeset nyasar. Mak kita keluar dari nongol begitu aja, anak 12, 13 keluar dari lobangannya. Nggak pernah mikirin jahitan apa, nggak pernah. Dijahit juga enggak zaman dulu mah. Emang sekarang sampai dokter kelupaan dijahit semua. Sampai bapaknya nanya, dokter nanti saya lewat mana? Sisain ngapa? Gitu. Dokter emang udah paham, nyautnya dikit doang. Tenang pak, saya udah bikinin resleting gitu. Orang tua kita mah nggak pernah takut. Anak berapa aja keluarin. Banyak anak banyak rezeki. Buktinya pada hidup nggak ada yang mati susah. Bapak saya anaknya banyak. Bapak saya gitu kalau mau makan, emang apa beli daging duit dari mana? Nungguin orang meninggal paling. Pernah 3 bulan nggak makan daging pernah. Itu sekampung nggak ada yang mati sama sekali. Sampai adik saya nanya, Mbak, nggak ada yang meninggal apa begitu. Bapak saya nyautin, ya ntar kali sore tong. Bapak saya udah meninggal, udah lama juga, udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Sampai sekarang belum hidup lagi, udah lama. Biarin, emang udah begitu kali. Bapak saya juga termasuk imam di masjid dulu. Bapak saya imam, bahkan masjid yang nggak pernah pakai speaker. Zaman dulu imam bapak saya. Kalau ada makmum imam dia, kalau nggak ada ya dirian aja. Ya emang begitu disebut imam kalau ada. Ya bener kan? Ih dia memang orang ngomong apa sih? Bapak saya imam bener kalau ada makmum, kalau enggak ya sendirian. Emang mau imam terus-terusan nyari orang dulu, kelamaan. Ya alhamdulillah ngalamin namanya kita makan daging. Makanya beruntung kalau bisa mimpin tahlil.
lumayan buat tambahan dapur. Mak kagak masak, bapak nggak punya duit, ada yang meninggal makan daging itu. Udah beli kagak bisa, ngikut orang tahlil kagak mau, ngelihat kiai gedeg, bayar orang ngaji kagak sanggup, ngaji sendiri kagak bisa. Bego nggak? Kalau ngaji kagak bisa, punya duit, bayar kiai suruh mimpin tahlil masih bisa. Udah duit kagak punya, mimpin tahlil ngaji kagak bisa. Siapa coba dapat apa orang tua yang udah ngurusin kita mati-matian, jual tanah, jual sawah, jual kontrakan buat kita. Entah orang tua kita meninggal, boro-boro ngirim Fatihah, boro-boro baca Yasin, orang kagak bisa. Tuh, makanya belajar ngaji mah. Tanya tuh abang, tanya empok, ada nggak orang meninggal pengen dinyanyiin? Ada nggak? Biar dia kata anaknya penyanyi dangdut, ada nggak? Nanti kalau bapak meninggal kirimin 2 lagu buat bapak ya. Ada nggak? Rata-rata orang mau meninggal pengen di ngajiin, bener nggak? Makanya ngaji. Nggak ada orang meninggal. Ntar kalau gua nggak ada umur, gua lagi sakarat, lu nyanyi 2 lagu ya, anterin gua. Ada nggak? Punya anak pinter di Amerika, di Inggris, di Perancis, kaya, duitnya banyak, emak meninggal nggak diajiin, sedih nggak emak? Pinter tuh anak, duitnya banyak, tapi ngaji nggak bisa, emak meninggal nggak ada yang nganterin, sedih nggak? Makanya punya anak po, jangan pinter semua, mesti ada yang bego atuh. Sisain si bego tapi bener. Waktunya ngaji jangan ngaji, emak sakit dia kerokin, bener. Baca Quran bisa, itu aja dulu. Ke Amerika nggak mau, ke Inggris nggak mau, bego tapi bener. Daripada pinter semua nggak ada yang bener, buat apa? Emak meninggal nggak ada yang nungguin, sedih nggak? Hebat anak, wow, di DPR, di MPR, jadi presiden, udah gagah ke sono kemari, emak meninggal nggak ada yang nungguin, sedih nggak? Mendingan si bego, emaknya sakit, dia kerokin, pakein balsam, yang ngaji bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Allah, begitu. Gue baru tahu orang ngaji. Dia pikir gue orang gila kali. Di mana-mana kalau orang ngaji ujungnya Allah, gitu. Ngeliatin congor gue ya emang begitu ngaji. Kalau mau bagus, buka suara lebar-lebar. Buka mulut kuat-kuat, kerasin suaranya, suara jadi cakep, makhrajnya bagus. Itu kalau ngaji. Kalau ngaji takut-takutan mah nggak bakal bisa, bener sampai tua juga. Ya coba apa? Nggak kondangan lama amat roman. Ngaji kekencengan kagak paham, teriak-teriak, emaknya pada kabur. Ula lah, emaknya nyaut, ambil balok, gecek, matiin, ntar digigit lo, ntar digigit, ada ular. Buka suara keras-keras. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Begitu. Coba apa tanya guru ngaji. Ada orang haji kebangetan takut buka suara, lama bisanya. Ngajarin orang Betawi, karena orang Betawi ngajarnya biar jelas. Kata orang Betawi, ikutin gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kasrahi ya sukun hi bentet hi. Bismillahirrahmanirrahim bentet hi. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentet.
Bismillahirrahmanirrahim. Ha kasrah hi, ya sukun hi, mim kasrah mi, bentet hi mi. Begitu. Ada orang tua udah kebangetan tua ngaji ceritanya. Kata gurunya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa, ikutin. Alam tara kaya apa? Alam tara kaifa fa, alam tara kaya apa? Kesel dah nih, namanya guru ngaji kan yang dibayar uang minyak doang. Padahal kan yang ngajar orang bukan patromak. Ngapain yang dibayar minyak? Naik dan nih, alam tara kaifa fa, alam tara kaya apa? Kaifa fa, papa, papa, alam tara kaya apa? Kaifa fa, alam tara kaya apa? Papa, apa? Alam tara kaifa fa, alam tara kaya apa? Kaifa fa koyo opo, kaifa fa koyo opo, kayak bapak lu suwe lu. Makanya mumpung masih muda, pikiran belum banyak, urusan belum banyak, ngaji cakepin. Biarin udah gede mau jadi RT juga kalau bisa ngaji cakep, demen sama pengajian. Mau jadi presiden apalagi kelihatan kalau yang ngaji mah mahroja cakep. Jadi menteri coba lihat di TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa matullahi ketahuan kagak ngaji. Coba penonton TV udah gagah make jas make dasi, cakep, ilmunya banyak, udah keren, di partai ngetop, ngasih assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau didandanin dari segini, biar jadi RT juga cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan warga, dana yang terkumpul. Enggak apa-apa, assalamualaikumnya cakep daripada kelihatan banget dah orang kalau bener po. Empok nonton TV coba dah, udah pakai jas pakai dasi, ngapa jadi warahmatullahi? Makanya ngaji ayo sayang, biar cakep. Orang tua kita loh cakep banget loh. Dia susah sandarannya ke Allah, balik lagi. Makanya udah tua kok mau ngapain lagi, mejeng juga udah nggak laku. Udah tua megang tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak mau makan neng gue udah ceplokin telur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adek lu suapin noh, jangan main di belakang tak kecebur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Adek lu suapin, la ilaha. Di belakang ada sumber mati entar aja kecebur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik lagi adek lu, iya mak, adek lu mana? Dari tadi mau bilang mak, adek udah kecebur di sumur. Yo bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La kita bercanda tapi pikirin bener, sama yang bari ketawa juga minta sama Allah, yang serius banget juga minta sama Allah, bener ya. Yang ketawa mulu juga ngaji pengen bener, yang diem mulu juga sama pengen bener juga ya. Kita mah jadiin satu aja lagi, bener-bener. Kita bener banget juga bukan malaikat, salah mulu juga bukan setan.
Kadang salah, kadang benar, itu kita. Ya, begitu kira-kira. Lihat orang tua kita akhlaknya. Cakep. La ilaha illallah. Pulang dari mana-mana pinggang pegel, duduk. La ilaha illallah. Pinggang gua rasanya sakit amat. Sandarannya ke Allah. Tuh, sebetulnya emang gua sekalian pengen duduk. Tuh cakepnya tuh. Yuk lagi biar dapat syafaat. Kita ngaku umat Nabi biar kita juga diaku sama Nabi. Yuk, ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah asrakal badru alaina fatafat minhul buduru mislahu nikmara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri Allah Abi salam Allahumma salli wa sallim alaihi aqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah aku mencintaimu ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu baru kebagian hasanah. Ya. Terus ini. Terus ini. Yai, terus ini nggak apa-apa, Malim. Udah. Ya sama bagaimana yang bayar. Itu orang tua kita tuh. Yang kedua, orang tua kita pintar ngerayu Allah. Kita pintar minta, nggak pintar ngerayu. Orang tua kita cakep rayuannya. Itu yang namanya maulid, manakib, rawatib. Itu kan para aulia ngerayu Allah tuh. Cakep tuh. Muji-muji Allah tuh cakep. Anak hadrah paling pinter memuji-muji itu. Kita kadang-kadang boro-boro minta-minta doang, ngerayu kagak. Bener tuh. Sampai teriak-teriak, ya Allah dengarlah doa kami ya Allah. Nggak usah teriak, emang Allah budak. Kata bapak saya begitu. Zikir nangis, kalah saya keluarga saya baca doa makan nangis. Robbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lagi neng kata emak saya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca doa makan nangis. Emang gak ada yang dimakan, doa doang. Orang-orang zikir nangis, emak saya baca doa makan seluruh keluarga nangis. Makan sayur bening mulu tiap hari. Kadang-kadang bayem-bayem doang, kagak diirisin bawang, gak diirisin cabai, emang kagak ada. Itu sayur bening ditaruhin ikan cupang hidup.
Saking beningnya Bang Haji, saking beningnya Kiai. Hidup kita nih, makanya tuh pinternya emak kita. Pagi anak banyak sarapan, nasi sepiring kagak cukup. Bagaimana supaya cukup? Petikin daun mengkudu 3 bakul. Diirisin itu nasi sepiring, mengkudu 3 bakul, nggak kelihatan nasi, daun doang. Kita makan 13 anak cukup. Sehat-sehat, hidup-hidup. Buang air sama, cuman beda tipis. Ngeden rada ijo. Lah bagaimana mau kuning makan daun? Daun yang dimakan bagaimana kuning? Kecuali makan bendera. Hidup. Akhlak kayak orang tua kita. Ayam sakit yang udah di depan rumah tuh udah berak kapur. Lari kagak bisa, jalan kagak kuat. Udah melintir aja tuh ayam nengok doang. Kata bapak, potong. Yang sakit potong. Yang bagus-bagus gue mau jual buat lu sekolah ntar. Yang kita potong ayam sakit. Yang udah kagak jalan juga ogah. Diem aja udah bepetan sini belepetan. Kalau ngelentuk begini nih, jatuh aja mati dah. Cocotnya nih jatuh aja ke tanah, mati. Kata bapak, potong tuh. Yang kita potong ayam sakit, hidup nih. Maaf nih, barangkali di antara orang tua kita ada abang-abang saya juga ngalamin ayam sakit kita makan, bener gak? Hidup, masih hidup tuh. Nggak ada flu burung. Coba dah, ayam bekakak yang udah dipatehain sama ayam Kentucky Fried Chicken yang anak-anak kita makan keren-keren. Hokben, ya Ben, beda tipis lah ben sama Ben. Sama ayam yang udah dibekakak dikata summa ila ruhi, engkong kita motong, waktu motong kita tahu. Coba ayam Kentucky, ayamnya dari mana, waktu dipotong ngadep mana, waktu motong baca apa kita tahu. Ngapa yang kita kagak tahu, anak kita kumpulin makan di sono, bener. Yang ayam sakit kita takut tuh. Yang ayam udah berak kapur katanya penyakit. Coba empok buktiin anak yang rajin makan berkat sama anak yang diajak makan ke restoran. Makanan Korea, makanan Jepang, makanan Amerika, Australia, makanan Filipina, makanan Thailand, cung. Nah, yang keren Thailand cung. Yang rada benguk. Coba buktiin sama anak yang sering dikasih makan berkat tahlil, ngajinya pinteran mana? Coba apa? Cek kok. Kadang-kadang kita nih dapat berkat tahlil, anak kita nggak suapin, katanya bekas orang mati, takut. Emang dia hidup mulu apa? Anak juga kita nggak ajarin makan berkat, coba cek dah pinteran mana ngajinya. Sama orang-orang tua kita dulu yang sering dikasih makan berkat tahlil. Sama ayam bekakak yang boleh manggang tuh, yang sampai palanya sampai angus. Coba dah. Berani taruhan, ayo pinteran mana ngajinya? Santun mana anak yang diajakin makan ke restoran mulu? Makanya bapak saya ngajarinnya makan berkat mulu. Ya emang ke restoran kagak sanggup. Ya. Ayo jangan diremehin. Ngaji, makanya orang bilang muludan, nggak ada dari sononya. Orang muludan nggak ada dari sononya. Emang Nabi muludan? Nggak ada dari sono. Nggak usah ke sono, kesini aja nih muludan. Bener, ini yang muludan. Ulang tahun bid'ah, anaknya niup lilin kagak bid'ah. Udah ketahuan lilin mau ditiup pakai dihidupin. Emang orang udah kebangetan pinter. Lilin mah nggak usah ditiup, diemin aja juga sampai pagi meleleh mati. Bener. Ngapa yang katanya kumpul selawatan, ngaji, silaturahmi, dengerin nasihat kiai, dengerin ikutin silsilah wiridan dari orang-orang tua kita, ngapa itu yang dikata bid'ah? Entah ketahuan pengen panjang umur, nyanyi. Emaknya, neneknya nggak niup lilin, kagak nyanyi, ono masih hidup di pojokan sampai sekarang. Entak yang pada nyanyi, coba liatin panjangnya berapa tuh umur. Bener.
Makanya jangan ketinggian, ikutin aja apa yang diajarin orang tua. Ngaji waktunya ngaji, muludan waktunya muludan. Yang punya duit taruh duitnya, yang punya motor bawa motornya, yang punya mobil bawa mobilnya. Sebab kata kiai, apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Anak muda punya motor demen sama pengajian, berarti motor ngajak ibadah. Pejabat demen sama tahlilan, berarti jabatan yang ngajak ibadah. Empok punya seragam pengajian, demen ngaji, berarti seragam empok ngajak ibadah. Walaupun belum lunas semua. Punya tenaga, pegel, duduk di warung kuat 3 jam, nongkrong di pinggir jalanan kuat sampai pagi. Ngapa ngaji ngan 2 jam kita ngelihat orang gedeg? Bener Pak? Tuh orang tua ngajarin, makanya sore-sore maksud masjid selawat. Jangan sore-sore jalan banyak setan. Selawat masuk la ilaha illallah ul malikul aqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wadul amin. Nah, begitu dulu, belum ngerti mahraj, belum ngerti bacaan, sering masuk ke masjid, dengar orang tua baca, baru cakep. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Pertama memang nggak bisa. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nggak apa-apa, mendingan nakal di masjid daripada nakal di jalanan. Nakal di jalanan keserempet motor, tewas. Kesini mah paling nyaru karpet. Bener. Makanya ikutin apa yang diajarin orang tua. Udah cakep itu ngaji. Ntar orang tua meninggal, keluarin, baca. Kuburan bisa mimpin tahlil, baca. Punya rezeki bikin haul 40 harinya, 7 harinya, 15 harinya. Orang kata bid'ah nggak ada dari sononya. Ini bapak kita, udah urusan bapak kita aja dia ngajarin kita begitu. Waktu orang tua kita masih hidup, kita nggak bisa beliin beras, nggak bisa bagi duit. Sampai orang tua kita meninggal, sampai ngirim Fatihah aja nggak mau. Ngapa pelit amat jadi anak? Orang tua habis-habisan buat anak, pengen punya motor jual tanah, pengen nyunatin jual tanah, pengen nyekolahin jual tanah, habiskan tanah sekarang. Pinter yang kerenan dikit, jual tanah, bikin kontrakan, 10 pintu bejejer. Karena sayang sama anak, mau nyunatin jual sepintu, mau ngawinin jual sepintu, mau kuliah jual sepintu, bapaknya lagi gila jual 3 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang, lah pintunya habis dijualin. Siapa yang mau ngontrak kontrakan gak ada pintunya? Anak muda pengen punya motor, nggak usah ngomong sama orang tua, cari duit beli sendiri, baru anak. Pengen punya mobil, jangan ngomong sama orang tua, cari duit beli sendiri. Udah punya mobil, ajak orang tua. Beda. Tuh gua tuh. Gue sih terang-terangan aja, bapak gua pelitnya naujubillah. Sayang banget sama tanah gitu. Sampai sekarang gua beli sendiri aja. Tuh. Kalau kita ngerasa udah punya, bangga nih. Allah, alhamdulillah, orang tua jadi doa omongannya. Jangan minta sama gue cari duit beli sendiri. Alhamdulillah ketemu. Coba kita minta sama orang tua punya motor sampai tabrakan, sampai ganti lagi. Alah, emang bisanya apa? Motor gue, mobil gue, sampai kawin gue, rumahnya gue. Anak tuh. Makanya cari duit beli sendiri. Bagaimana caranya? Pinter. Waktunya ngaji. Jadi kori-koriah pergi haji, nggak pakai jual tanah. Hafiz penghafal Quran pergi haji nggak jual tanah, tinggal ngikut travel. Jadi ustad nggak pakai jual tanah. Enak nggak tuh? Ini mah apa-apa sampai kuburan udah girang banget. Kayaknya kuburan kena nih. Tuh yang mencong ada tuh 200 meter tuh. Akhirnya hasil kuburan beliin motor, begitu ngebut set jatuh. Woi, kuburan jatuh. Akal pakai nih begini aja jadi duit nih. Emang orang tahu gue bisa apa kagak? Emang orang tahu gue ngerti apa enggak? Kan gue udah ceramah ini. Jadi duit nih. Makanya kata orang tua, engkong saya bilang jangan kita nyari duit, biar duit nyari kita. Baru orang. Tuh almarhum kakek saya.
Makamnya di Caringin, Abu Asnawi Caringin. Orang Betawi Pondok Pinang tahun 79 meninggal, masyhur zaman itu, minta dimakamin di depan gurunya. Dia tinggal anak cucunya sekampung. Dia bilang apa mau meninggal? Gue udah lihat kuburan gue di pinggir laut. Digotong naik truk gitu. Bawa tuh ahli khair tuh. Dunia nggak penting buat dia. Siapa yang doyan makan, yang bener gue doain, yang kagak bener gue sumpahin. Lihat aja ntar pada tinggal kolor doang. Orang tua kalau udah nyumpah, bener itu anaknya sore-sore akhirnya pada pakai kolor. Emang mau main bola? Tuh cakep tuh orang tua tuh. Ingat, saya baru berasa sekarang, jangan kita nyari duit, biar duit nyariin kita, baru orang. Ini begini aja nih, belum nyampe sini, tanya tuh Ustadz Lukman, urusan udah beres. Enggak nyari duit, duit mare. Ini bukan lagi takabur, makanya jadi orang Islam jangan kecil hati. Zaman dulu orang tua kita nyari duit susah, duitnya susah. Sekarang mah asal mau. Pegang kecrek di lampu merah, duit. Pegang baskom di pinggir jalan, iya nggak? Tomat busuk ikat di dengkul. Bisa gedean dia sama karyawan bank. Cuman bagusin assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, sedekah napa? Zaman dulu jadi pengemis, siapa yang mau lewat? Dari subuh ketemu subuh nggak ada yang bagi. Lah orang kebun kosong di situ nongkrong. Ya, ayo anak muda, makanya maaf ini saya bukan ceramah, kita sharing aja ngobrol. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama guru-guru kita, jangan sering-sering undang saya, mahal. Saya kesel soalnya, kesel saya. Burung ciblek cuman cuit 500.000. Burung ciblek udah gacor 600-700. Ngapa bayar ustadz pego? Jadi ustadz sama ciblek mahalan ciblek. Sengaja saya mah. Yang mampu-mampu aja, yang kagak mampu nggak usah. Burung beo assalamualaikum 3,5 juta, assalamualaikum doang. Entah kori udah gocap. Ngapa kori sama beo mahalan beo? Nah, assalamualaikum doang, empannya pakai 700 sebulan. Gue sih sengaja gue. Mau ya bayar, enggak ya biarin aja, ntar kali yang lain mau, begitu aja. Ngapa nggak usah maksa-maksa. Ustadz Lukman aja royal dia sama orangnya. Abang jangan kata begitu, abang ngucap, kagak ngucap masih saya bawain. Ustadz Lukman tuh berapa? Cuman saya bilang kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Ini omongan kiai nih, omongan ahli khair nih, orang soleh. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Kenapa kita punya motor? Karena pengen. Gimana caranya? Ada kredit gitu, manusia bantuin. Ada rezekinya buat TP, Allah nganterin, bener. Jadi kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Anak muda kuatin keinginan. Lah kalau kagak ada keinginannya bagaimana? Siapa yang mau nolong? Bapak ngelihat gedeg, mak ngelihat ceneh, bener. Bayang kagak, ngaji kagak di pojokan ngeringkung. Nggak ada keinginan, bener. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Pengen jadi apa? Tinggal pengennya aja. Ntar juga Allah yang nolong, manusia yang nolong. Tuh omongan kiai itu. Urusan agama gue kalau nggak ngaji nggak bisa. Makanya apa yang saya omongin ya bagian ambak-ambakan saya lah. Ya kan saya emang udah statusnya temennya Parto. Tapi ngaji males sama Parto. Saya ngajinya sama kiai, bukan sama yang subur juga enggak saya. Yuk adik-adikku sayang, yang pertama kita ambil hikmahnya, hasanah aja dulu. Hasanah aja jadi emak baik-baik, nurut sama orang tua. Orang kita ingat orang tua beranakin kita setengah budak, ngeden sakitnya kayak apa? Boleh tanya tuh. Ya mak waktu beranakin anak sakit, waktu ngeden sakit nggak mak? Yang keras sakit nggak? Sakit mak tuh, tapi resep. Ini katanya sakit tapi tiap tahun beranak mulu. Bener, sakit. Satu tuh. Bab anak yang berani ngelawan orang tuanya jelas disebut anak durhaka. Dari zaman maling kundang sampai maling motor, anak durhaka dia. Tuh, sayang sama orang tua. Jangan galak-galak, sama bapak juga begitu. Jangan kalau bapak sakit dideketin ngarep-ngarep.
tinggal 1000 meter. Jangan tambahin banda orang tua baru cakep. Yang ngabisin banda orang tua mah dari dulu, yang namanya anak rata-rata ngabisin, bener nggak? Saya belum pernah dengar bapak punya banda 1000 meter, anak nambahin 3000 meter, ada nggak? Nggak ada. Bener tuh, banyakan anak rata-rata ngabisin. Yang cakep nambahin, orang tua girang jadi doa. Warisan yang paling mahal mana? Warisan yang paling mahal nih, darah daging yang ngalir di dalam darah daging kita nih, warisan yang paling mahal nih. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Nih badan yang kuntet bisa jadi miliarder, badan yang kelihatannya begeng bisa jadi presiden, badan yang kelihatannya nggak keurus. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, yang kemarin miskin sekarang jadi orang paling kaya. Ini warisan yang paling mahal, bukan tanah hektara. Tuh, makanya orang bego aman daripada orang pinter pada main pinter-pinteran. Iya. Coba yang si bego tadi tuh, emaknya sakit dia kerokin, dia urutin pakaian balsem, sakit lagi pakaian balsem, sampai panas emak. Neng panas neng, diambilin payung sama dia. Si bego nih, tapi bener. Orang udah teriak neng, udah panas banget ini neng, gua panas. Diambilin payung, mah. Payungin mah. Hati gua panas neng, panas neng. Oh iya, kasih larutan. Kalau panas dalam larutan. Panas luar payung mak, dipayungin mak. Tapi bener, pas emaknya meninggal wasiatnya nggak sama yang ke Amerika, wasiatnya sama dia, neng gua nggak kuat udah neng. Oh no, ada ruko yang di depan yang empat lantai itu neng, udah abang lu nggak ada, adek lu nggak ada. Oh no, ruko yang 4 no, yang pinggir jalan itu punya Cina, jangan neng. Ono tanah yang 2000 meter belakang rumah, emang udah nggak kuat gua. Ono, jangan lu ukur, jangan lu meterin, punya orang. Udah neng lu ngaji aja gua doain. Kalau gua nggak ada umur tuh, gua udah warisin darah daging orang-orang tua yang soleh. Bapak lu bener, emak lu bener, nenek lu bener, engkong lu bener, doa mulu di badan lu. Yang bener neng, ntar Allah angkat derajat tuh. Anak yang bagus mak. Jangan emak meninggal nungguin mak. Emak itu surat tanah mak. Emak udah banget ketakutan dilepit aja. Gue belum mati aja udah berisik, sampai lagi gue mati lu. Yang cakep mending ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Cakep begitu tuh, emak nungguin girang. Emang jadi si bego nungguin emaknya. Entaknya di Amerika ngaji kagak bisa. Emang di sono nggak pernah muludan. Di Amerika muludan apa kagak? Saya juga belum pernah diundang ke sono sih. Enggak kali. Emak begitu meninggal baca Yasin kagak bisa. Ngajiin emak. Dia baca Arabnya kagak tahu, dia baca Latinnya. Mana A-nya banyak banget kiai ini kata dia. Dia baca ya Asin. Ya Asin. Ya Asin. Emaknya mau meninggal nggak jadi, malah melek matanya. Tambahin air, tambahin air. Keasinan kali. Emang sayur. Ayo adik-adikku sayang. Ya, mau kemana lagi udah kita? Nah, udah malam. Udah malam bang. Udah makan belum? Udah makan belum? Saya belum, saya. Tanya ngapa? Ya ini bukan ceramah, ngobrol aja sekenanya. Lagi bener ya bener, kalau kagak ya namanya ngomong berapa susahnya. Susahan juga buang air pakai ngeden dulu. Ngomong masal melek mata yuk perut lapar. Nah, ya kiai ya, mohon maaf ya Baji ya. Bukan berarti saya ngomong saya udah bener, enggak. Tahu bener bukan urusan kita. Orang yang bilang saya jujur, belum tentu dia jujur. Itu aja dulu. Kelihatannya saya bener pakai kain sarung kayak kiai, itu kan kata empok. Padahal saya pakai kain sarung bukan pengen dipanggil ustad. Masuk ke dalam nih angin, berasa banget sampai nyosin. Kayaknya perapatan tuh sampai sejuk. Oh, kata bapak saya rajin pakai kain sarung biar anak banyak. Rata-rata orang tua kita nggak ada yang mandul. Yang pakai kain sarung mulu, mandul enggak, ngegandul iya.
Makanya bukan ngajarin, ini mah ngobrol aja dulu. Yuk bareng-bareng jadi anak soleh. Di mana namanya anak soleh? Tuh. Kalau bukan saya sama emak, makanya ngaji begini udah cakep nih. Mudah-mudahan Ustaz Lukman kalau bisa muludan bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah gua aja terus. Kali aja gua pulang dapat ninja. Cetek amat Ustaz, pikirannya ninja doang. Jangan sekali udah terus rutinin. Ustaz Lukman mau ngaji biar cakep bacaan. Itu aja udah cakep tuh, begitu aja cakep tuh. Mau duduk aja bareng udah cakep tuh, sama orang tua cakep duduk tuh bareng, sama kiai cakep tuh. Sebab kata kiai salah satu nanti yang bakal rugi orang yang jauh sama kiai, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, bakal meninggal nih dari dunia tanpa membawa iman karena jauh sama kiai. Bener, ini cakep nih, biarin mau diomelin biarin, terima aja, namanya anak. Mana ada anak lawan orang tua menang? Ada nggak? Nggak ada. Ngalah aja, diludahin, girang, ada berkah. Ditabok nggak apa-apa, ditabok sama bapak. Di jalanan kita mau ditabok, mau dibunuh orang, bener? Nggak ada ruginya bapak galak sama kita. Saya bukan ngomong sombong, bukan ngomongin orang tua dulu. Orang tua dulu rata-rata bukan galak, tegas. Makan, jangan dibuang-buang, bener? Kita kadang-kadang nyuruh anak kita makan, suruh makan nangis, bener Pok? Kita mau udah kumpul, mau makan nangis, mau makan doang yang dimakan mana? Kagak ada tuh. Ayo sayang, kita udah cakep nih. Jadi jangan nanti ngikutin ono, nggak muludan, ngikutin ini nggak ngaji, ngikutin ini nggak mau tahlil, bid'ah. Akhirnya bapak kita, emak kita di kuburan kering, nggak diajiin. Bagi duit aja hidup kita nggak bisa, bagi kue aja hidup kita belum punya, sampai udah meninggal bagi Fatihah pakai kagak mau. Kebangetan kita. Sebab kata orang tua, siapa orang yang menghormati ibu bapaknya nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya nanti dia bakal rajin didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah dari anak cucunya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh, kata kiai ini. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin ke majelis taklim, emak bapaknya juga kudu rajin ke majelis taklim. Pohon pisang kagak bakal nongol pohon duren. Pohon pisang ditebang kagak bakal nongol pohon rambutan. Pohon pisang pasti keluar pohon pisang. Artinya apa? Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Siapa anak soleh? Anak siapa aja boleh. Anak uwa, anak mamang, anak encing, anak tante, anak pungut, anak pesantren, apalagi anak gembel, anak pengemis, boleh jadi anak soleh. Apa definisi soleh? Kata kiai, ayyakumu bihukukillah wa hukuki ibadih. Itu soleh. Melaksanakan hak Allah dan juga melaksanakan hak-haknya hamba Allah. Mana contohnya? Aqimus sholah, dirikan sholat kita ke Allah. Wa atuz zakah, bayar zakat kita bayar ke hamba-hamba Allah. Anishkurli, bersyukur kita kepada Allah. Wali walidaik, dan kepada kedua orang kita ke Allah. Orang tua kita hamba-hamba Allah. Jadi gampang. Kenapa anak kita nakal? Jangan tampar itu anak, pegang dada pelan-pelan. Dulu sebelum jadi bapak kita pernah jadi anak. Waktu kita jadi anak kita pergi mana sama orang tua kita? Dulu sebelum jadi emak kita pernah punya emak. Waktu kita sebelum jadi emak kita pergi mana sama emak kita? Jadi jangan anak didepakin, emang kagak bener lu, emang kayak bapak lu emang setan kelakuan lu. Apa lu anak dibilangin kagak ngerti-ngerti, lu suruh belajar bukannya belajar, malah sepidol lu makan. Jangan anak ditabokin pegang dada. Bisa jadi kenapa begitu? Karena kita begini. Bener Bang? Maaf, sekarang kenapa kita begini? Karena dulu orang tua kita maunya kita pada begini, kumpul di taklim ngaji. Tuh. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita begini. Ini kagak paham mau nongkrong. Emang bapaknya juga main kiu-kiu. Pergi anak-anak mau ngaji, orang bapaknya masih. Tuh. Jadi
cakep nih, ahli khair nih. Orang tua kita doain, ntar kita bakal didoain sama anak cucu kita. Jadi urusan ngaji nggak ada yang sia-sia, nggak ada orang punya duit mulu dan mulu setiap tahun. Dimintain ke sono kemari, habis sekarang motornya kagak, rumahnya kagak, hidupnya marat-marit miskin. Ada nggak orang yang membantuin jalan Tuhan sampai begitu? Sampai habis-habisan, kebanyakan muludan dia. Sekarang mah ya boro-boro rumah tanah juga kagak. Ada nggak? Nggak ada. Di mana ada keberkahan kalau bukan di pengajian? Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Dalam kebaikan itu barokah. Makanya orang tua kita nggak ada ngajarin anak, hayu neng jadi orang paling kaya, hayu neng jadi orang yang banyak warisannya. Jangan kata punya saudara lo, punya empol lo, punya orang ambil. Ada nggak? Nggak ada. Susah senang pegang dada, la ilaha illallah. Biarin neng, untung dia bukan elu. Mak ono di penjara, mak bagus neng dia bukan elu. Mak ono mak dia punya motor, naik motor kenceng banget tabrakan, bagus dia neng, enggak elu. Kenapa lu nggak ngebut neng? Emang nggak punya motor mak? Mau ngebut pakai apa? Ada no orang yang ngebut mulu nggak ditangkap, ada. No tukang sate, wah ngebut kenceng banget sih. Kagak nih yang berani nilang tuh polisi. Ya. Bener. Ini bukan ceramah, ini mah ngobrol aja. Ya, jangan serius-serius. Yang serius juga belum tentu bener pada. Bangetan serius. Duduk aja kebangetan sopan, pegel pinggang. Ya. Ntar bagian serius ada kiainya, ada gurunya, ada orang-orang tua kita. Ya, yuk bareng-bareng. Bareng-bareng. Allah Maha Kaya, semua makhluk butuh Allah. Itu aja dulu. Kenapa masih miskin juga? Katanya Allah kaya. Jangan salahin Allah. Kita miskin emang udah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin. Jatuh ke kita miskin juga. Nggak apa-apa, berarti miskin udah kompak sama kita. Turunan susah, dari uratnya udah kelihatan. Dasaran pengki rombeng, taikin ke meja, tetap pengki rombeng. Itu aja. Mau kemana? Uratnya udah kelihatan, urat susah. Gampang pengen kaya, cari bini yang bisa niup lilin. Abang keluar asal ada tembok kosot-kosot. Kaya. Lihat dulu temboknya udah diaci apa belum. Jangan tembok baru dikamprot udah kosot aja. Akhirnya kaya kagak habis berdarah-darah. Kebangetan maksa pengen kaya. Bener. Mendingan miskin aman. Lihat orang tua kita miskin, nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin cucu, nggak ngerepotin negara. Saking disayangnya orang miskin sama Allah, meninggalnya kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin, sopan duduk dulu, baru mati. Jangan kira orang miskin Allah nggak sayang. Bisa jadi miskin di dunia, nanti bakal Allah kasih kaya di akhirat. Tuh ahlil khair. Orang miskin bang, dia meninggal aja nggak ngerepotin. Sampai masuk ke kuburan malaikat nanya, jawabannya nggak banyak. Kata malaikat, dari mana uang kamu? Kemana kamu belanjakan? Emak nyautnya pelan. Ya Pak Malaikat, duit dari mana? Coba orang kaya mah 2 miliar 3 miliar pakai uang itu, mampir ke Amerika, istrinya belanja ke Inggris. Orang kaya mah jawabannya banyak, ngerepotin malaikat. Coba nenek kita mau jawab kemana? Dari mana uang kamu? Ya nggak percaya amat sih. Orang kata pagi-pagi ada 20.000 anak sekolah sama sayur bening. Nasi goreng juga itu nggak ada papanya, emang kuah tembang bekas semalam. Kemarin goreng ikan tembang, masih ada minyaknya, adukin nasi. Ya Pak Malaikat, kagak percaya amat sih. Jangan kira orang yang miskin di dunia bakal Allah kasih miskin lagi di akhirat. Belum tentu. Atau sebaliknya, orang yang paling kaya di dunia bakal Allah kasih kaya di akhirat. Belum tentu, emang dia doang. Bener. Makanya girang jadi orang miskin sebetulnya. Nggak ngerepotin orang. Naik pesawat jatuh di laut. Kenapa dia meninggal di laut? Karena dia pergi ke sono. Kenapa orang jatuh dari pesawat meninggal? Karena dia naik pesawat. Kenapa orang jatuh dari mobil? Karena dia naik mobil. Kenapa orang meninggal di laut? Karena dia ke laut.
Emak kita meninggal cuman jatuh dari bale. Kenapa nggak jatuh dari pesawat? Kan dia nggak naik pesawat. Kenapa ono meninggalnya jauh? Karena emang dia pergi jauh. Emak kita, nenek kita meninggalnya di depan rumah, di balik. Kita udah kasih kasur, gilarin tikar, baru meninggal. Nggak jauh meninggalnya. Emang jaga kemana-mana. Kata orang tua kita, kalau orang meninggal katanya itu 40 hari ruhnya masih di situ dekat dia. Bener nggak? Ada yang begitu kan bilang ya? Saya kan nggak tahu, emang belum pernah. Ya belum pernah, saya iseng-isengan gitu mati, nggak berani saya. Makanya saya ceramah kematian paling takut, paling nggak bisa ceramah. Orang nggak pernah ngerasain mati sih. Itu katanya orang yang meninggal itu ruhnya keluar, belum ke sono-sono, masih di situ sebelum 40 hari itu. Nah sekarang kalau dia meninggal di laut, berarti kan jasadnya di air, ruhnya kan di atas dia nih, kan kagak jauh. Ombak lah tuh 3 meter kencang banget, jasadnya puyeng, ruhnya celeng. Lah kehantem ombak mulu, berjam-jam pulang kagak, mau pulang jauh, ojek nggak kelihatan. Mana sebelum meninggal belum minum antimo. Puyeng nggak tuh kira-kira? Puyeng. Makanya kata orang tua, neng baik-baik, neng baik-baik. Balik lagi, pergi jauh-jauh, neng pulang, jangan lama-lama. Coba orang tua anak pergi dari pagi sampai sore nggak pulang, khawatir nggak? Ngapa udah gede pada dilepas, sok bener pada ya. Tuh mak, sayang-sayang mak, dari masih kecil kita urusin, udah gede kita lepas. Lu aja bener, kalau kagak bener, tahu bakal kagak bener, ngapain diberanakin ya mak? Susah-susah ngeden sampai mata, sampai putih semua. Buat anak, kadang-kadang bayi belum keluar, yang kuning nyusul, kekencengan ngeden. Lah kalau bayi dua-duanya bayi, namanya kembar siam. Lah kalau yang satu bayi, yang satu kuning, itu berarti kembar tokai. Ya. Dah, yas'alunaka 'anir ruh. Tuh, kalau kita ngomong ruh, jawabannya kulir ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Allah. Cuman kita kan jadi peringatan buat kita. Kenapa dia meninggalnya jatuh dari kapal? Karena dia naik kapal. Jadi kalau meninggal nggak pengen jatuh dari kapal, jangan naik kapal. Ya mak kita meninggal bari megang tasbih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, yang terakhir, orang tua kita pinter ngerayu Allah. Mana rayuannya? Bareng-bareng. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Subhanallah, maha suci Allah, yang maha suci cuma Allah. Walhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, yang patut kita puji hanya. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan di negeri kita, Tuhan kita cuma Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar, besar-besar, kehebatan manusia besar, tapi yang maha besar hanya. Wala haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya itu punya kita. La haula wala quwata punya kita. Illa billah, kecuali Allah. Kita bakal kembali lagi ke Allah lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Assalamualaikum ya Rasulullah, astaghfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Ya barang-barang ila hadratin nabiyina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-kubur wa jami' ahli al-khair min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita